Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sahabatku sekalian, hari ini kita akan berbagi tentang tips seputar CPNS ya. Karena hari ini teman-teman sekalian masih banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana sih tahapan-tahapan setelah mengikuti SKB dan pemberkasan, dan setelah itu sambil menunggu SK CPNS keluar ya. Jadi setelah pemberkasan ya, teman-teman sekalian pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah aman di titik ini, sudah berhasil, sudah melengkapi semua berkas yang dibutuhkan, termasuk berkas-berkas yang mungkin ada kesalahan-kesalahan ya. Yang pasti teman-teman itu tidak sendirian ya, karena panitia dari tes CPNS tahun ini itu sudah memperhatikan ya, pasti akan diperhatikan. Jadi teman-teman jangan khawatir pula, jangan terlalu santai pula ya. Pokoknya terus pantau informasinya, dan panitia pasti akan mengecek kembali siapa-siapa CPNS yang belum melengkapi pemberkasan ini. Jadi teman-teman sudah masuk ke tahap yang aman, artinya sudah menerima berkas-berkas, bukti-bukti diserah terima, kemudian juga memastikan kapan lagi info berikutnya ya. Jadi sebagai seorang CPNS kita harus bisa mencari informasi ya. Informasi dari mana? Yang pertama dari panitia, dari daerah setempat. Misalkan saya ketika itu mengumpulkan berkas CPNS ini yang sudah lulus SKB itu ke panitia. Nah, panitianya itu untuk mata pelajaran IPA itu ada 2 orang ya. Jadi ada ibu-ibu di situ. Nah, pandai-pandai kita lagi untuk mencari informasi berikutnya. Misalkan kita boleh meminta nomor WA-nya ya, nomor teleponnya, tapi yang pasti untuk amanah ya, bukan untuk hal-hal yang lain-lain. Yang pastinya kita hanya untuk bertanya-tanya tentang informasi yang akan dilaksanakan untuk tahap setelah ini. Jadi teman-teman bisa meminta nomor handphone dari panitia secara pribadi, maksudnya bukan secara di depan umum ya. Itu pun tergantung teman-teman sekalian. Yang pasti teman-teman juga memantau informasi yang ada di Twitter, yang ada di website dari instansi teman-teman. Jadi biasanya untuk di website atau di media sosial itu biasanya itu tingkatnya lebih luas ya, tingkat provinsi atau tingkatnya nasional. Nah, jadi kita memantau semuanya, tapi akan lebih baiknya jika teman-teman sudah mempunyai link yang langsung dari semacam ini ya, semacam dari rekan-rekan, kawan-kawan kita yang mungkin juga dapat informasi dari panitianya. Tapi insya Allah tidak ada sedikit pun unsur untuk hal-hal lain ya. Tapi yang pasti ini untuk sebatas informasi saja. Jadi kita akan terus update informasi untuk tahap berikutnya. Apa itu tahap berikutnya? Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Nah, kita akan menunggu ya. Insya Allah juga nanti apa itu? Yaitu tentang kapan akan diberikan SK CPNS. Nah, karena banyaknya mahasiswa para peserta CPNS ini yang lulus, maka biasanya dilakukan secara bertahap. Misalkan untuk minggu ini atau bulan ini adalah gelombang sekian sampai sekian ya, gelombang ini adalah mata pelajaran ini sampai ini. Jadi teman-teman harus memeriksa update terus ya di grup Telegram atau di grup WhatsApp, itu biasanya ada terus dipantau. Apa intinya? Jadi teman-teman harus menyiapkan paket data, harus menyiapkan sinyal yang baik, harus memantau terus secara rutin pagi, siang, sore, malam, bahkan setiap jam kalau perlu, untuk mengetahui hari ini minggu depan informasi apa yang akan dibagikan SK-nya gitu ya. Kemudian juga apa persiapannya, bagaimana seragamnya, bagaimana jam berapanya, di mananya, survei dulu ya. Jadi teman-teman sekalian, biasanya tempat pembagian SK ini mungkin di sebuah aula besar atau sebuah kantor daerah apa gitu, instansi apa begitu ya. Sehingga teman-teman juga harus mempersiapkan secara fisik ya, mungkin secara fisik ya, rambut yang rapi ya, kemudian juga baju yang pas ya. Juga harus menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan, seandainya dibutuhkan ya, diminta. Tapi biasanya kita cukup memakai baju putih celana hitam, kemudian juga memakai dasi yang rapi. Kita akan dipanggil satu persatu gitu ya untuk menerima SK CPNS-nya. Nah, di situ teman-teman sekalian harus terus bertanya, harus pas. Jika waktunya teman-teman sudah mendapatkan SK CPNS itu, maka teman-teman harus segera mencari ya, informasi yang baru, yaitu kapan berapa lama diberi waktu untuk melapor ke satuan kerja atau ke instansi teman-teman. Misalkan seorang guru itu setelah membuka SK CPNS surprise gitu ya,
membuka SK-nya, kemudian ada label kita, nama kita, NIP dan tempat kita mengabdi, itu langsung kita bertanya berapa, cari informasi ya, apakah 1 hari 2 hari kita diberi waktu. Yang penting kita harus sampai menyampaikan surat tersebut kepada berkas tersebut kepada instansi kita. Artinya kita harus terus update dan jangan sampai terlewat satu hal pun. Oke teman-teman sekalian ya, jadi teman-teman harus bisa berkorban. Bagi yang di luar daerah harus bisa menyiapkan uang ya pastinya untuk bisa segera untuk menuju tempat yang teman tuju. Misalkan teman kita ada yang di luar daerah, maka dia harus memperkirakan berapa jam dia harus butuh perjalanan untuk mencapai instansi yang dia tuju. Jadi misalkan dia berada di daerah pesisir gitu ya, maka sementara dia dapat SK yang ada di mungkin di daerah perbukitan atau daerah yang pegunungan, maka dia harus segera mencari di Google Map ya. Tapi sekarang jangan ribet, semua sudah ada di tur ya. Biasanya setiap instansi itu biasanya sudah ada di Google Map, tinggal kita buka App Store atau Google Play Store, cari Maps atau mungkin tile yang lain ya, cari yang lain, tinggal ketikkan saja nama instansi teman-teman, insyaallah enter, maka dia akan keluar ya rute dan berapa kilometer, berapa jam butuh waktu untuk perjalanan mobil maupun perjalanan dari sepeda motor. Jadi begitu teman-teman sekalian ya, silakan berpetualang, silakan menyaksikan betapa hal ini merupakan sesuatu yang surprise yang mengejutkan, karena kita akan berada di sekolah yang baru, tempat yang baru. Mungkin jarang sekali bagi teman-teman yang mungkin mendapatkan tempat lama dia, misalkan dia sekolah di situ dulunya, dia kuliah di luar, akhirnya dia lulus di tempat ini. Itu jarang sekali. Ada teman saya, dia pernah SD di situ, mengajar SD, pernah sekolah SD di situ, dan setelah lulus PNS ternyata dia lulusnya di SD dia dulu. Jadi itu mungkin ada 1-2 atau beberapa orang. Dan yang pastinya teman-teman sekalian, ini hal-hal yang surprise yang sifatnya itu tidak diketahui, kecuali bagi teman-teman yang sudah tahu formasinya di mana gitu ya, yang di daerah mana gitu ya, sudah keperluan mana daerah ini, itu yang sudah pasti. Oke, bagi di Kementerian Agama sendiri, ini formasi yang kita dapatkan itu kita cukup melamar dari formasi guru IPA misalkan ya, guru IPA ahli pertama, tapi kita nggak tahu di mana akan ditempatkan sesuai dengan perankingan, sesuai dengan nilai yang akan kita yang sudah kita dapatkan dari masing-masing gitu. Oke teman-teman sekalian, dimanapun sekolahnya, dimanapun instansinya, tetap kita memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tetap kita tunjukkan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi ya pastinya. Ya aneka ya. Jadi teman-teman sekalian, selamat mengabdi tempat yang baru, dan selamat berjuang, selamat berpetualang ya. Jadi inilah sesuatu yang baru untuk teman-teman sekalian. Bagi yang lulus, saya doakan semoga selalu lebih baik karirnya. Bagi yang belum lulus, tetap semangat dan keep spirit and istiqomah untuk mencari kesuksesan yang lain. Mungkin jalan yang lain itu masih ada bagi teman-teman untuk lebih baik. Jadi bukan di sini mungkin ya, atau mungkin di tempat yang lain yang mungkin lebih baik dari sini. Mungkin terima kasih teman-teman sudah mengasih, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.